Halo guys, balik lagi. Nah, jadi kali ini saya mau ngebagiin tips cara memindahkan gearshift. Katanya sih bisa naikin dari si limiter tersebut ya, maksudnya dari si limit si ininya nih. Nah, katanya sih kata orang-orang begitu. Nah, saya sih misalkan bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, kali ini memang bisa. Nanti saya gimana caranya, dan baru selesai ini nih soalnya ngecat ban. Jadi kayak norak gitu, MotoGP lah ceritanya gitu ya. Nah, untuk pembongkaran seperti biasa, kalian you know lah, motor-motor Honda gitu kan, memang kelihatannya rapi tapi pasti bakal rumit ngebongkarnya, dan ya udah nikmati dan syukuri aja gitu. Dan biasa kalian buka cover-covernya semuanya cover dibuka gitu. Jadi saya mau buka aja dulu ya. Nah guys, nah kalau misalkan sudah terbongkar seperti ini, kalau lalu kalian lakukan ya, kalau mau dibersihin sih dibersihin. Gua baru ngeh ini apa namanya, kotor banget. Dan nantilah sekalian mau bikin oli, ada teman-teman juga yang mau nge-review cara bongkar. Jadi si DRL lampunya pengen dibikin saklar. Nanti itu ngantri dulu, nanti insya Allah saya lakuin dan insya Allah bisa gitu. Nah, jadi ini namanya itu prok. Nah ya, berarti yang kita harus lakuin itu ada di soket di sampingnya ya, yang ini nih. Ini samping soket buat si tujuannya ke gearshift. Nah, ini juga kalian hati-hati nih. Ini juga kalian hati-hati, karena kalau misalkan ini pecah itu mahal banget. Dulu pas zamannya saya pakai Satria Evo pernah pecah gara-gara rantai, itu 700.000 guys ganti. Dan ini sih nggak tahu amit-amit. Nah, ini kan yang ini tuh harus perlu dijaga juga gitu. Dan ini si kiprok ini bakal panas karena yaitu sirkulasi dari si ecu itu. Nah, ini nanti kita bongkar. Nah, jadi kabel yang dari gigi 1 pindah ke gigi 6 dan gearshift 6 dipindah ke gigi 1 itu jadi warna, kelihatan nggak sih, warna kuning, kelihatan nggak sih guys, kuning merah dipotong, terus biru hitam dipotong. Nah, itu terus kalian tuker gitu, kalian tuker si kabelnya ya. Ini kelihatan sih sebenarnya, sorry guys kalau nggak kelihatan. Pokoknya ini pakai kamera orang wodol ini. Nah, pokoknya kuning hitam kuning merah terus sama biru hitam itu ditukar. Jadi biru hitam dari soket ke kuning merah ke kabel body, terus kuning merah dari soket lalu disambung ke si biru hitam body gitu. Cuma ditukar doang, 2 kabel doang ini sih. Nah, jadi kalian yang harus dipotong itu kuning merah sama biru hitam, dan itu udah langsung dibalik terus pasang lagi, udah kelar kayak gitu doang. Jadi ya maksudnya jika kalian pengen memindahin dari si gearshift itu, yang katanya sih limitnya naik, itu jadi uji mesin. Dan beberapa kali saya nyoba ternyata nggak bisa, bukan nggak bisa, gak kuat kenceng. Gue takut aja gitu guys. Jadi ya udahlah, ini cuman kayak bikin tutorial gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang gila speed sih ya udahlah terserah gitu. Jadi kita lihat dashboardnya, nanti kita sambungin dulu. Nah guys, jadi jika sudah pemasangan ini jangan lupa ya soketnya pasang kembali. Sorry, kelihatan nggak sih? Nah, si soketnya ini pasang kembali ya, soketnya pasang kembali. Dan ini cuma 2 kabel kuning merah sama biru hitam, itu ditukar aja gitu keduanya. Dan kalau misalnya pengen aman, kalian isolasi aja dulu. Lalu kita cek dashboard setelah dipasang diganti dari si kabelnya itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi karena sudah ditukar dari si kabel tersebut. Ini buat khususnya sih ya memang motor buat motor CBR gitu, CBR 2,5 gitu. Tapi mungkin kalau misalkan pengen sama, itu ada beberapa emisi kayak PCB-nya kan beda-beda gitu. Dan ini udah gigi 1 ya, dan ini netral, dan ini gigi 1. Nah, kalau misalkan cuman garis min, nggak ada bacaan, itu jangan lupa kalian ini nyalain dulu gitu guys. Jadi kayak dari nyalain gini,
Nah itu pasti dia ngebaca karena kan dari si check engine dari apa sih namanya Kickstarter ini juga tombol sekalian ke dashboard semuanya ke sana. Jadi misalkan gigi ini gigi satu, ini satu gigi hijau, dan di sininya gigi 6. Terus lanjut 2, 3, 4, 5. Nah gigi satu ini jangan gini ya, maksudnya karena cuman dipindahin doang. Katanya sih open limit sampai 14 ribuan, tapi saya udah jarang banget. Saya cuman mentok itu 160-an dah paling cepet, itu berdua sama bini. Karena gue berat dulu pas pulang kampung sekali-kalinya doang juga, dan ya udahlah gak mau lagi karena gue masih doyan nasi. Enggak sih, maksudnya karena postur badan juga kecil, jadi kayak kalah aja sama angin gitu. Nah jika kalian sudah selesai jangan lupa pasang kembali. Terus sekalian kalau misalkan pengen bongkar-bongkar ya tutup teliti. Yang pertama-tamanya itu biasanya kalau saya sih bongkar yang ini dulu, terus kemudian si body-bodinya. Nah setelah itu jangan lupa nih perintilan-perintilan kayak gini lumayan guys. Terus ini jangan lupa kalian solasi lagi, solatif, terus pasang kembali ke seperti semula yang tadi di sini gitu. Jadi saya mau solasi aja dulu. Dan buat teman-teman yang kemarin nanya itu mau buat DRL, jadi lampu sih rencana saya mau pengennya lampu DRL itu pas dinyalain itu mati dari si kunci kontak. Nah tapi kalau misalkan dari si Kickstarter nyala, dia ikut nyala. Nah pengennya saya sih begitu, tapi nanti dulu deh, satu-satu aja dulu ya. Jadi ini ada teman-teman yang ada masukan, ya udah saya bisa itu. Pokoknya caranya seperti itu. Tetap kalian hati-hati dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Barangkali owner-owner yang lain belum tahu gitu guys, gitu kan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause aside from my soul,